Seseorang ketakutan dan malu ketika bertemu denganmu. Ternyata ini yang dia perbuat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif, sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapau, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, seseorang ketakutan dan malu ketika bertemu denganmu. Ternyata ini sebuah kesalahan yang dia perbuat padamu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Wands. Ada 10 tongkat. 10 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, dari kartu pertama ini memang dapat aku akui, teman-teman. Secara visualisasi dan gambarannya ya cukup nyata sih, ya. Kamu sedang terjebak dengan beberapa masalah-masalah kehidupan, gitu, ya. Sedang ada masalah-masalah yang juga cukup rumit, teman-teman. Di mana masalah yang terjadi ini sesuatu hal yang mungkin nggak pernah kamu duga sebelumnya, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan masalah yang nggak terduga, tentu dari sini menjadi sebuah timbul pertanyaan, teman-teman, ya. Bagaimana masalah ini bisa terjadi, ya, dan apakah memang benar adanya orang, ya, seseorang yang sengaja, teman-teman, ya, ingin membuat kehidupan kamu menjadi hancur mungkin, ya, seperti itu. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, pada kartu yang kedua aku punya The Sun, teman-teman. Ya, The Sun ini muncul hadir, dan jika aku fokuskan kartu kedua ini terhadap energi dari seseorang yang aku katakan, teman-teman, aku maksud dia ketakutan dan sangat malu, ya. Jadi memang dari kartu kedua ini ya cukup menggambarkan bahwasanya seseorang tuh lagi senang banget, teman-teman. Ya, seseorang tuh senang banget ketika kamu dalam masalah. Nah, ketika kesenangan dari seseorang melihat kesusahan kamu, teman-teman, tentu ini ada sebuah indikasi, teman-teman. Ada indikasi bahwasanya dialah yang selama ini membuat kehidupan kamu menjadi berantakan. Dan bahkan melihat dari energi ini sesuatu hal yang akan benar-benar membuat kamu shock banget. Kenapa? Aku katakan demikian, teman-teman. Karena seseorang yang selalu membuat kehidupan kamu bermasalah adalah seseorang yang kamu kenal dengan baik, ya. Seseorang yang mungkin juga memiliki sebuah hubungan yang cukup dekat. Oke? Seseorang yang mungkin pernah kamu bantu, kamu tolong, ya. Ataupun ya seseorang yang mungkin selama ini memang selalu bersama kemanapun, teman-teman. Ya, kemanapun bersama, ya. Jadi ini yang membuat kamu akan selalu ataupun benar-benar shock banget, teman-teman. Karena ketika mengetahui bahwasanya dialah penyebab faktor utama, ya, begitu banyaknya masalah yang mungkin terlihat baik, berarti selama ini dia orang yang bermanipulatif, bermuka dua, terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu, ya nyatanya, faktanya, teman-teman, dia benar-benar sangat toksik, ya, seperti itu. Nah, selama ini mungkin apa yang mungkin dia lakukan itu tidak pernah kamu ketahui, dan bahkan dia selalu mengambil sebuah keuntungan dari kamu. Contoh ya, ketika kita berbicara terkait dengan bisnis, dia adalah rekan bisnis kamu. Nah, kemudian di dalam bisnis tersebut, ya, sebenarnya ada keuntungan yang cukup besar, tetapi dia menutupi hal tersebut. Ya, dia menutupi hal tersebut,
yang seolah-olah itu usahanya, bisnisnya kamu dan dia itu bangkrut, hancur teman-teman. Tidak ada keuntungan lah, paling tidak seperti itu. Jadi ini yang ada kan kamu merugi. Ya rugi waktu juga jelas. Ternyata teman-teman ya, ternyata dia orang yang selama ini sudah mengambil keuntungan yang begitu besar. Ya, oke. Nah, kemudian sama terkait dengan hal-hal yang lain apa? Baik terkait dengan kehidupan asmara ya mungkin selama ini dia mencoba untuk mendekati pasangan kamu, ya kan? Kemudian ketika berbicara terkait dengan perihal pekerjaan juga ya sama, teman-teman, ya. Dia selalu berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu dengan cara apa? Ya, selalu melaporkan hal-hal yang mungkin ya ada hal-hal yang mungkin nggak benar, yang nggak baik nih kamu lakukan, ya. Kemudian dia adukan ke atasan. Nah itu, ya. Jadi dari situasi dan kondisi ini tentu teman-teman ya, ini seperti apa ya, seseorang yang berkhianat dan menusukmu dari belakang, tentu sesuatu hal yang cukup menyakitkan. Nah, kemudian yang aku lihat di sini ada Queen of Wands. Jadi di sini nantinya kamu akan melihat mengetahui ternyata dia orang yang selama ini membuat kehidupan kamu susah. Ya dan bahkan mungkin nggak menutup sebuah kemungkinan feeling firasat kamu selalu tepat tentang hal-hal buruk ya dari dirinya yang sudah dia lakukan terhadap kehidupan kamu selama ini, teman-teman. Tetapi mungkin selama ini juga kamu nggak memiliki sebuah bukti. Tetapi kali ini kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri, teman-teman, bahwasanya ya seseorang tersebut itu benar-benar berkhianat. Ya, seseorang tersebut itu ternyata toksik. Nah, jadi ketika sudah terlihat ya secara langsung olehmu, tentu ini yang menimbulkan ya teman-teman ketakutan. Ya, ini yang menimbulkan adanya kecemasan, kekhawatiran, bahkan ini akan membuat dia akan malu, teman-teman. Dia bagaimana tidak malu, bagaimana tidak takut gitu sih. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan adanya sebuah manipulatif di dalam keuangan, teman-teman memanipulasi data, tentu itu konsekuensinya pasti bakal berurusan dengan yang namanya hukum. Ya, apalagi ketika nominalnya, jumlahnya, ya itu ibaratkan penggelapan, ya dana dan lain sebagainya, teman-teman. Ya bisa saja kamu tuntut, ya. Jadi itu yang membuat dia takut. Dan kemudian yang malu ya tentu ketika dia adalah teman dekat kamu sendiri, ya, ataupun dia keluarga dekat kamu sendiri, ya jelas bakal malu lah teman-teman. Ya apalagi ketika selama ini dia orang yang terlihat pro ya terhadap kamu, memihak kepada kamu. Ternyata faktanya nyatanya ya dia ingin menguasai segala sesuatunya yang mungkin kamu miliki selama ini, teman-teman. Ya padahal mungkin kalau tidak kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, aku rasa kesuksesan kamu itu jauh lebih besar, ya. Kesuksesan kamu itu jauh lebih eh, cepat sukses lah paling tidak, teman-teman. Ya ternyata kamu bertemu dengan orang yang salah, tidak tepat gitu sih. Jadi ini yang timbul gitu, ya. Maka sebenarnya ketika ingin membangun sebuah bisnis, oke boleh silakan teman-teman, tetapi tetap sih, ya. Ketika kamu yang memiliki sebuah ide, maka kamulah yang harus menjadi seorang leader. Kamu yang harus menjadi pemimpin. Artinya semua, ya manajemen itu harus benar-benar kamu yang mengendalikan, teman-teman, ya. Apalagi ketika berbicara terkait dengan pengendalian keuangan, tentu ini sesuatu hal yang cukup sensitif ya, apalagi ketika di salah satu pihak ini sudah mulai bermain, teman-teman. Ya, oke. Nah, kemudian aku punya King of Swords, ada Raja Pedang, teman-teman. Jadi memang dari kartu ke-6 ini, teman-teman, ya cukup terlihat kok sebuah ambisinya dia ya, ingin menguasai gitu. Ya, orang yang sebenarnya terlihat baik, tetapi di belakang kamu itu benar-benar dia ingin menusuk, ya ingin manfaatin, ingin merebut, mengambil semua. Tergantung dari apa yang mungkin selama ini apa ya terjadi, teman-teman, ya. Tetapi memang yang jelas di sini ada sebuah ketakutan, kekhawatiran, ya, dan kemudian dia bakal malu ketika bertemu dengan kamu. Seakan-akan memang kesalahan dia ini sudah tidak dapat ditoleransi, teman-teman. Ya, oke. Nah, yang jelas untuk the next ke depan ya kamu harus lebih berhati-hati dan waspada sih sebenarnya ya. Karena orang-orang toksik itu masih banyak banget di dalam circle kehidupan kamu sendiri dan bahkan orang-orang terdekat kamu sendiri, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu, oke? Mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.